Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Nah, apa saja aktivitasnya sepanjang hari ini? Biasa pekerjaan rumah kayak nyapu, cuci piring, cuci baju, dan lain-lain sebagainya. Oh, jadi Jusli tidak ke sekolah tadi ya? Tidak, karena sudah libur. Oh, sudah libur. Ya, Kak. Oke, jadi Jusli ini sudah kelas berapa sekarang? Sudah mau kelas 10, Kak. Oh, jadi sudah mau SMA ya? Ya, Kak. Jadi mau lanjut SMA atau SMK? SMK, Kak. SMK. Ya, Kak. Oke. Nah, di sini adakah yang suruh Jusli datang di sini untuk menemui ibu atau inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri. Oke, inisiatif sendiri ya. Ya, Kak. Jadi tidak ada paksaan dari orang lain. Jadi kalau Jusli datang di sini dengan inisiatif sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain, otomatis nanti ketika kita melakukan konseling, Jusli akan terbuka sama ibu. Ya, Kak. Oke, jadi perlu digarisbawahi bahwa konseling ini tidak semua masalah bisa ibu selesaikan, tetapi ada hal-hal tertentu yang ibu tidak bisa selesaikan. Misalnya kayak Jusli mau minta uang sama ibu, nah otomatis ibu tidak bisa kasih karena sempat ibu juga tidak punya uang, ya. Ya, Kak. Jadi apakah Jusli sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah. Jadi di SD atau di SMP dulu adakah guru BK-nya? Ada tapi jarang masuk. Oh, jarang masuk ya. Ya, Kak. Jadi tidak tahu apa itu konseling. Tidak, Kak. Oke, Ibu jelaskan sedikit tentang konselingnya. Nah, konseling ini adalah pemberi bantuan kepada individu atau kepada siswa yang memiliki masalah. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa tidak semua masalah bisa Ibu selesaikan. Nah, di dalam konseling ini ada 3 asas, yaitu yang pertama asas keterbukaan. Nah, bagaimana Ibu bisa membantu menyelesaikan permasalahannya Jusli kalau Jusli saja tidak terbuka sama ibu? Jadi Jusli harus terbuka sama ibu. Nah, asas yang kedua itu kerahasiaan. Nah, Jusli tidak perlu takut atau tidak perlu sungkan untuk bercerita sama ibu, karena di sini kita memegang asas kerahasiaan. Cukup ibu dan juga Jusli dan juga Tuhan yang tahu tentang permasalahan yang akan diceritakan oleh Jusli. Nah, ketika kita keluar dari ruangan ini, tidak akan ada orang yang tahu tentang permasalahan ini. Nah, tadi Jusli mengatakan bahwa inisiatif sendiri untuk datang di sini mau bercerita sama ibu. Nah, di sini karena Jusli katakan tadi bahwa sukarela, tidak ada paksaan dari orang lain ya. Nah, di sini ada 2 peran, yaitu peran konselor dan konseli, di mana ibu berperan sebagai seorang konselor dan Jusli berperan sebagai seorang konseli, di mana ibu akan membantu menyelesaikan semua permasalahan yang Jusli akan ceritakan, dan tugas Jusli sebagai seorang konseli akan menceritakan semua permasalahan yang dialami oleh Jusli. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Jusli untuk bercerita sama ibu? Paling lambat 20 menit. Oh, 20 menit ya. Ya, Kak. Jadi Jusli sudah nyaman di sini atau kita cari tempat lain yang menurut Jusli nyaman? Sudah nyaman di sini. Oh ya, di sini saja. Oke, tadi Jusli katakan bahwa ada sesuatu yang ingin diceritakan tentang permasalahannya Jusli. Nah, kira-kira apakah Jusli sudah siap untuk bercerita? Sudah, Kak. Jadi apa yang kira-kira akhir-akhir ini mengganggu pikirannya Jusli hingga mau bercerita? Memikirkan orang tua. Memikirkan orang tua. Nah, kira-kira orang tuanya kenapa? Tidak sama tinggal, terus Ya, bahwa mau cerita sama ibu tentang permasalahan yang sedang dialami oleh Jusli. ya, Nah, kira-kira Jusli sudah siap bercerita atau bilang tunggu dulu kak, saya mau rilekskan dulu pikiran saya baru saya mau cerita? sudah siap, Kak. Sudah siap bercerita? Ya, Kak. Oke. Jadi kira-kira permasalahan apa yang membuat Jusli datang ke ibu untuk mau bercerita? Soal orang tua. Orang tua. Ya, Kak. Nah, kenapa orang tuanya? Dari kecil
meninggalkan orang tua. Nah, di dalamnya itu Jusli kepikiran bahwa Jusli ini tidak tahu siapa orang tua atau ayahnya. Ya, Kak. Jadi itu yang membuat Jusli kepikiran Ya, Kak. bahwa Jusli ini kayak, wih, saya tidak tahu orang tua saya. Nah, saya tinggal dengan orang. Tetapi satu hal yang harus Jusli tahu bahwa ketika Jusli datang di sini bertemu dengan ibu, otomatis ada sesuatu yang Jusli mau perbaiki dalam kehidupannya. Ya, Kak. Kayak nilai saya sebagai anak harus tetap ada. Ya, Kak. Jadi kira-kira Jusli ini memikirkan orang tua hanya karena tidak tahu orang tuanya atau bagaimana? Ada rasa dendam tapi Ada rasa dendam. ya, Kak. Nah, kira-kira Jusli dendam sama orang tuanya karena Jusli ditinggalkan sejak kecil. Ya, Kak. Apa hal yang mendasar bahwa ketika saya ditinggalkan oleh orang tua saya harus membencinya. Nah, kira-kira menurut Jusli orang tuanya itu seperti apa? Maksudnya kayak di kehidupannya Jusli itu orang tuanya berperan ini. Misalnya kayak Jusli meskipun tidak tinggal sama orang tua, tapi sering dikirimkan sesuatu. Tidak pernah lah. Tidak pernah. Ya, Kak. Jadi yang paling mendasar yang menurut Jusli, oh saya sangat ini sama orang tua saya, itu dalam hal apa? Apa karena Jusli ditinggalkan, atau karena tidak pernah dikasih uang, atau adakah hal yang lebih mendalam yang menurut Jusli, oh saya sangat tidak menyukai orang tua saya karena ini, Karena ditinggalkan dari kecil. karena ditinggalkan dari kecil. Ya, Kak. Nah, hanya itu saja, hanya karena ditinggalkan dari kecil, Ya, Kak. karena orang tuanya tidak bertanggung jawab. Ya, Kak. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan pendekatan CBT. Nah, di dalam CBT itu apapun yang Jusli rasakan, kayak saya membenci orang tua saya karena mereka meninggalkan saya. Nah, saya mau tanya dulu sebelum kita melakukan identifikasi pikirannya Jusli. Nah, menurut Jusli, apakah ketika Jusli membenci orang tua, apakah itu hal benar? Tidak. Nah, selain dari membenci orang tua, apa saja yang mungkin dirasakan Jusli kepada orang tua? Ingin mendapat perannya tetapi tidak bisa. Oke, ingin mendapatkan peran seorang orang tua. Ya, Tapi apakah Jusli tidak mendapatkan peran orang tua ketika tinggal di orang lain? dapat. Dapat, tapi mungkin kayak berbeda kalau orang tua asli. Ya, Kak. Oke. Nah, pernahkah terlintas dalam pikiran Jusli bahwa kenapa harus saya? Kenapa bukan orang lain saja yang merasakan ini? Pernah. Oke. Nah, kita akan mengidentifikasi pikirannya Jusli. Kenapa bukan orang lain saja? Kenapa harus saya? Nah, saya mau katakan di sini bahwa Jusli ini Tuhan lihat bahwa ada di standar yang kayak di atas dari orang lain. Jusli datang di sini karena pasti Jusli katakan bahwa oh, saya masih memiliki nilai dalam kehidupan saya. Saya tidak mau ketika saya melakukan sesuatu yang menyimpang. Nah, di sini ketika Jusli datang di tempat ibu untuk melakukan konseling, berarti masih ada dalam kehidupan Jusli yang mau diperbaiki. Ya, Kak. Nah, harus Jusli ketahui bahwa Jusli itu berbeda dari orang lain. Ketika Tuhan mempercayakan Jusli bahwa Jusli harus di atas dari orang lain, jadi Jusli tidak perlu melihat orang lain, oh standar saya seperti ini. Jusli harus melihat ke atas, bahwa Jusli ada di atas dari orang lain. Nah, ketika Jusli mau katakan bahwa oh saya tidak suka dengan orang tua saya, jadi saya harus berantakan hidupnya, tidak boleh. Nah, ketika Jusli katakan bahwa saya membenci orang tua saya tidak suka dengan mereka, otomatis Jusli harus lebih baik dari orang lain. Nah, ketika nanti Jusli lebih baik dari orang lain, otomatis orang tua akan kembali, oh saya salah meninggalkan anak saya. Nah, melalui pribadinya juga Jusli nanti orang tua bisa
sadar bahwa oh kembali ke menurut Jusli kalau orang tua salah jalannya, melalui Jusli nanti orang tua akan sadar oh harusnya saya seperti ini. Nah melalui anak saya akan terbentuk pribadinya. Nah kita melakukan identifikasi CBT ini supaya Jusli bisa berpikir bahwa karena Jusli katakan tadi bahwa membenci orang tua atas dasar orang tua meninggalkan sejak kecil. Nah kita akan merubah pola pikirnya Jusli. Nah ketika Jusli katakan bahwa saya membencinya, apakah ada keuntungan yang Jusli dapatkan? Tidak. Otomatis tidak ada. Ya, Kak. Nah kita membentuk pola pikir yang positif. Nah kalau Jusli katakan saya membenci, itu adalah pola pikir yang salah atau negatif. Nah kita akan membentuk pola pikirnya Jusli menjadi positif. Nah ketika Jusli merenung sendiri, Jusli katakan saya membenci orang tua saya tidak suka dan saya akan selamanya tidak suka. Boleh Jusli ketika merenung katakan sama diri Jusli bahwa saya akan berusaha untuk membanggakan orang tua saya. Melalui saya mereka akan berubah. Melalui pribadi saya mereka akan terbentuk menjadi pribadi yang baik. Nah jadi pola pikirnya harus berubah. Tidak boleh Jusli katakan saya membenci, karena Jusli yang katakan tadi bahwa ketika Jusli membenci orang tuanya, itu tidak ada sesuatu yang Jusli dapatkan. Nah ketika Jusli mau sekolah dengan bagus, mendapatkan gelar nanti dengan bagus, otomatis selain dari orang tua Jusli bisa melihat keluarganya juga Jusli bisa melihat oh harusnya ketika kita meninggalkan anak kita itu salah, tetapi Jusli memperlihatkan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Nah di sini Jusli harus ibu tidak bisa katakan bahwa Jusli harus memilih jalan ini, karena di sini ibu hanya bisa membantu, bukan katakan harus memilih jalan ini. Saya hanya bisa mengarahkan, bukan mengatur kehidupannya Jusli. Nah kira-kira apakah Jusli mau menerima saran ibu bahwa Jusli akan berubah, bahwa saya akan lebih memikirkan positif tentang keluarga saya, atau apakah Jusli akan tetap dalam pikiran yang negatif itu? Saya akan menerima solusi dari kakak. Oke. Nah di sini karena tidak ada paksaan bahwa saya mau mengendalikan kehidupannya Jusli sendiri yang katakan bahwa mau merubah cara pola pikirnya ya. Oke. Terima kasih atas solusi yang sudah diberikan oleh kakak, dan melalui semua yang sudah dikatakan oleh kakak sudah begitu membentuk saya. Semoga dimanapun kakak berada, kakak tetap menjadi teladan dimanapun kakak berada, dan bisa membantu setiap anak-anak yang atau orang-orang yang membutuhkan solusi dari kakak. Dan mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih kembali karena sudah mau terbuka sama ibu untuk melakukan cerita hari ini. Pesan saya tetap semangat meskipun tidak ada dukungan dari orang tua. Saya yakin bahwa Jusli ini orangnya yang berbeda. Nah tetap pegang dalam kehidupan Jusli bahwa saya bisa berusaha sendiri, saya bisa berdiri di kaki saya sendiri. Nah saya mau katakan bahwa ketika kita berdiri di kaki kita sendiri itu lebih bagus daripada kita mau katakan oh saya mau masih ada keluarga saya yang mau membantu saya. Lebih baik Jusli berdiri di kakinya sendiri. Jadi tetap semangat sekolahnya, semoga nanti sukses ke depannya. Amin.